Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Dari segi kuantitasnya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Kalau misalnya berbicara tentang kuantitas, berarti ada hitungannya atau bisa terlihat hitungannya ya. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang disebut dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir sanad. Berarti dalam hadis mutawatir ini, di setiap tobakohnya atau di setiap tingkatan sanadnya ada beberapa periwayat, bukan hanya 1-2 tapi lebih dari 4. Perbedaan pendapat ulama tentang berapa periwayat dalam setiap tobakoh itu ada beda-beda. Yang ada yang menyebutkan minimal 4, minimal 5 atau 20, bahkan ada yang menyebutkan di setiap tobakohnya harus 40 periwayat. Nah, hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang disebut dengan mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tadi dalam setiap tobakoh dengan redaksi dan makna yang sama antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Berarti di mutawatir lafzi ini setiap orang yang meriwayatkan satu hadis itu hampir sama lafaz dan maknanya. Sedangkan mutawatir maknawi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tobakohnya hanya sama pada maknanya saja. Jelas tentang mutawatir. Untuk contoh hadis mutawatir. Nah, di sini ada satu hadis. Nah, dilihat sanadnya, periwayatannya atau orang yang meriwayatkan dalam satu tobakoh atau dalam satu tingkatannya ada 4 atau lebih. Ini contohnya yang 4 ya, minimal 4. Nah, di sini di tingkatan sahabat ada 4 periwayatnya, tingkatan tabi'in ada 4 periwayat juga, dan ke bawahnya juga. Jadi rata-rata 4 periwayat. Ini minimal ya, minimal periwayatan 4 disebut hadis mutawatir. Untuk selanjutnya, hadis segi kuantitasnya ada ahad. Yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau 3 orang periwayat atau lebih tapi tidak mencapai kepada hadis mutawatir, tidak mencapai syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Kita bahas satu persatu. Yang pertama hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Berarti di setiap tobakohnya ada 3 orang atau lebih tapi tetap tidak mencapai derajat atau tingkat mutawatir. Untuk contoh hadis masyhur, di sini ada hadis qala Rasulullah SAW. Kita lihat sanadnya. Di sini di tingkatan pertama atau di tobakoh pertama pada tingkatan sahabat ada 3 yang meriwayatkan, tabi'in ada 3 yang meriwayatkan, padahal tabi'in di sini ada 1, 2, 3, 4 yang meriwayatkan. Tapi di sini di tingkatan atau tobakoh pertama dan tobakoh kedua ada 3 periwayat, jadi tidak masuk kepada standarnya atau pada klasifikasi hadis mutawatir. Jadi masuknya kepada hadis masyhur 3, 4, 3 dan lainnya. Ini masuk kepada hadis masyhur, kurang dari hadis mutawatir. Untuk selanjutnya hadis ajiz. Hadis ajiz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tobakoh, kemudian pada tobakoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Berarti di salah satu tobakohnya ada 2 periwayat atau 2 yang meriwayatkan, walaupun di tobakoh-tobakoh selanjutnya banyak yang meriwayatkannya. Kita masuk ke contoh hadis ajiz. Ya, contoh dari hadis ajiz ini hadisnya. Oke, kita lihat di sini ada sahabat yang meriwayatkannya 1,
diriwayatkan kepada tabi'in 2, walaupun di sini kan ada yang 2 ya, walaupun ke bawahnya 4 yang meriwayatkan. Di tobaqoh tabi'in ini ada 4 yang meriwayatkan, di ke bawahnya ada 4, tapi di sini ada yang 2 meriwayatkan, jadi disebutnya hadis ajiz. Untuk hadis ahad selanjutnya yaitu hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis gharib yaitu hadis yang di salah satu tobaqohnya ada satu periwayat dimanapun tempatnya atau dimanapun tempat sanad itu terjadi. Oke, hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak atau gharib nisbi atau nasabi. Gharib mutlak sendiri yaitu hadis yang kegoribannya atau yang satu periwayatnya itu terletak pada asal sanad atau pada awal sanad, biasanya di sahabat ya. Nah, pada saat disampaikan oleh Rasulullah itu hanya diterima oleh satu orang sahabat saja. Sedangkan hadis gharib nisbi atau gharib nasabi yaitu apabila satu orang yang meriwayatkannya tadi itu terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan di awal sanad. Berarti dari sahabatnya ada beberapa orang yang meriwayatkan, tapi pada tobaqoh selanjutnya hanya ada satu orang rawi saja yang meriwayatkannya. Kita lihat contoh hadis gharib di sini. Contoh hadis gharib, kalau Rasulullah, lihat ya di sini periwayatan pertama atau sanad yang pertama, sanad awalnya diterima hanya satu sahabat saja, satu tabi'in. Tapi ke bawahnya kalian bisa lihat di sini ada beberapa orang yang meriwayatkan. Dari Muhammad bin Sa'id itu ada beberapa orang yang meriwayatkan. Kalau di awal yang meriwayatkannya satu disebutnya hadis gharib mutlak. Tapi kalau misalnya di sini ada sahabat beberapa orang, terus di tobaqoh selanjutnya hanya ada satu, itu disebutnya gharib nisbi atau gharib nasabi. Nah, sekian tentang hadis dari segi kuantitasnya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian mengerti apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian rangkum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa share di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.